Warta Jemaat, Minggu 29 Agustus 2021. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini kembali dapat bersama-sama beribadah. Mari kita gunakan kesempatan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, sehingga makin mengenal Tuhan dan iman kita dikuatkan. Pengurus mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang telah memberikan persembahan melalui transfer maupun yang diberikan pada bendahara gereja. Jemaat atau simpatisan yang ingin memberikan persembahan dapat menyerahkannya pada bendahara atau transfer ke rekening gereja dengan nomor 120-206-7888 BCA Bondowoso atas nama Christian Adi Lukmanto Koni Sinta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, dan Saudara. Akan dilaksanakan pemahaman Alkitab pada setiap hari Kamis, tanggal 2 September 2021 pukul 7 malam via Zoom. Mari jemaat sekalian kita menyediakan waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dan saling mendoakan. Bagi simpatisan yang mau mengikuti pemahaman Alkitab, dapat mendaftar dengan membuka tautan yang ada di kolom deskripsi. Pemerintah telah memutuskan dan mengizinkan bahwa tempat ibadah boleh digunakan untuk kegiatan ibadah dengan kapasitas 25% atau maksimal 30 orang. Berdasarkan keputusan pemerintah tersebut, pengurus sepakat untuk melaksanakan ibadah tatap muka mulai pada hari Minggu 5 September 2021, pukul 8 pagi dengan memperhatikan dan menaati protokol kesehatan. Bagi jemaat yang kesulitan datang beribadah, tetap dapat mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube GKT PPI Bondowoso. Mohon perhatian jemaat. Akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 12 September 2021, pukul 8 pagi di Gedung Serbaguna. Mohon jemaat yang sudah dibaptis dewasa atau disidi dapat mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Jemaat yang tidak dapat hadir di ibadah di gedung dapat mengikuti ibadah bersama-sama dalam ibadah pukul 8 pagi via YouTube. Jemaat yang telah memenuhi syarat dapat mendaftar di WA Group untuk memudahkan pembagian anggur dan roti perjamuan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita, masuk dalam hadirat Tuhan. Marilah kita datang beribadah dengan penuh syukur, sebab pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita telah dilayakkan untuk datang ke dalam hadirat Tuhan dan sujud menyembah Raja segala bangsa. Haleluya. Biarlah segala bangsa bernapas memuji kebesarannya. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan
Nantikanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Mazmur 96 ayat 2 dan 4. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita hari ini. Jemaat dipersilakan duduk. Allah kita adalah Allah yang memiliki kasih setia yang begitu besar. Perlindungannya sungguh nyata bagi setiap kita yang berdosa ini. Sebelum lebih jauh memasuki ibadah kita, mari kita datang dengan rendah hati, mengaku segala dosa kita. Sebelumnya kita naikkan pujian, seperti Bapa sayang anaknya.
Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, sungguh besar kasih setiamu kepada tiap-tiap kami. Sungguh nyata ya Bapa, perlindunganmu bagi kami yang berdosa ini. Kami yang berkubang dalam dosa, datang di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati, mengakui segala kesalahan dan pelanggaran. Kami yang telah menyakiti hati orang-orang di sekitar kami, sehingga menyakiti hati Tuhan. Kami yang gagal menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sucikanlah setiap kami dari ikatan dosa yang terus membelenggu kami. Kiranya hati kami mengecap belas kasihan Tuhan yang memampukan kami untuk berubah. Berilah setiap kami hati yang rela bertobat, agar dapat melihat setiap diri kami seperti Engkau melihat kami. Anugerahkan ketaatan pada seruan-Mu ya Tuhan, untuk kami dapat berubah. Ajarlah kami menghormati dan turut perintah-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk pengampunan yang Engkau beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah datang dengan rendah hati untuk mengaku dosa, terambil dari Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita akan membacakan petunjuk hidup baru sebagai landasan hidup baru yang telah menerima anugerah pengampunan. Terambil dari Amsal 23 ayat 17 dan 18. Petunjuk hidup baru. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jemaat dipersilakan duduk. Di saat kita menghadapi kegentaran dan ketakutan, hanya Yesus Tuhan yang bisa menjadi kekuatan dan perlindungan kita. Kehadirannya selalu memberikan damai dan sejahtera, memulihkan dan menyelamatkan. Dengan yakin kita percaya, setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. PPR 90B, tiap langkahku.
kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang hari ini akan dilayani oleh Pendeta Anam Peni Asih. Mempersiapkan hati kita, kita pujikan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kembali pagi hari ini. Kita semuanya dapat menggunakan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari sekali lagi kita akan berdoa, mohon pertolongan Tuhan sebelum lebih jauh kita bersama belajar kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu,
Kembali Tuhan menolong kami untuk meluangkan waktu bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di hari yang Engkau tetapkan untuk kami boleh bersama beribadah kepadamu. Tuhan, benar bahwa firman-Mu lah yang menerangi jalan hidup kami. Firman-Mu lah yang menuntun langkah perjalanan hidup kami hingga saat ini. Dan yang kami yakini pula sampai selama-lamanya. Firman-Mu itu yang menjadi pegangan, pedoman dalam kami menjalani hidup ini. Saat ini kami kembali akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan membuat kami mengerti untuk memahami apa yang Tuhan mau kami pahami. Dan Tuhan pun memampukan kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu itu. Hamba-Mu dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasannya, Tuhan berkenan menolongnya menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan pesan dan isi hati Tuhan untuk kami semuanya. Berbicaralah ya Tuhan, kami semuanya siap untuk mendengar firman-Mu, siap untuk diarahkan, diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang kami tahu itu kami butuhkan dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk memperhatikan dari kitab Habakuk. Kita akan merenungkan satu tema, melangkah dengan pasti. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk membaca bersama-sama di rumah masing-masing dengan 3 ayat ini. Habakuk pasal 3 ayat 17 hingga 19. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang mengamini kebenaran firman Tuhan itu dan melaksanakan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita semua dalam hidup ini membutuhkan yang namanya kepastian dalam banyak hal. Namun perlu kita menyadari bahwa sesungguhnya hidup dalam dunia kita ini ada hidup di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Situasi yang tidak pasti, tidak ada jaminan yang pasti. Meskipun kita sering mendengar motivasi yang membuat kita harus menjalani hidup ini dengan pasti. Seringkali kita punya harapan, kita punya keinginan tidak tercapai. Ada tantangan yang kelihatan dengan sangat jelas di depan mata. Dan berulang kali kita semuanya mengalami berbagai macam kegagalan dalam hidup ini. Ketika kita mengalami semuanya ini, Bapak Ibu, apakah kita yakin untuk melangkah, menjalani hidup dengan pasti di tengah-tengah ketidakpastian di tengah-tengah dunia ini? Tadi beberapa ayat yang sudah kita baca bersama, kita akan melihat seorang tokoh yang tidak asing lagi buat kita semua, yaitu Habakuk. Kalau kita melihat dalam pasal-pasal sebelumnya, Habakuk itu menghadapi situasi yang sulit. Bisa dikatakan Habakuk ini bingung, seorang nabi yang bingung. Misalnya dikatakan dalam pasal 1, kita melihat di sana, ia bertanya-tanya kepada Allah. Mengapa seolah-olah Allah itu diam melihat kejahatan dan orang fasik makin bertambah? Ketika Allah menjawab bahwa akan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum umatnya yang berbuat jahat. Hal ini membingungkan Habakuk. Mengapa orang yang jahat akan dipakai oleh Allah untuk menghukum umat pilihannya? Enggak masuk akal bukan? Orang yang jahat dipakai Tuhan untuk menghukum umat pilihannya. Orang yang percaya kepadanya. Namun kalau kita lihat dalam pasal 2 di sana, Habakuk menyadari mengapa dia mengerti bahwa orang benar, umat pilihan itu akan hidup
dengan iman yang Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah ketidakpastian dalam hidupnya, di tengah-tengah situasi yang sulit untuk dipahami, Habakuk menyadari sebagai umat pilihan Allah, dia akan menjalani hidup dengan benar karena pertolongan Allah yang memampukannya. Dalam ayat 17 dikatakan, Bapak Ibu, ini sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh siapapun manusia. Semua inginnya berhasil dalam dunia kerja, dalam apapun berhasil. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu orang-orang Israel, ya, apa yang mereka sebagai petani, sebagai peternak, dalam kebutuhan sehari-hari mereka sangat bergantung dengan yang namanya pertanian dan peternakan. Di sini dikatakan tidak ada panen. Ya, mungkin ya saya mencoba membayangkan, satu-satunya pekerjaan yang diandalkan adalah pekerjaannya mungkin menanam padi di sawah begitu ya, atau perkebunan atau peternakan dan seterusnya begitu. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada panen. Tidak menghasilkan, bahkan di sini dikatakan ya, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kemudian dikatakan juga kambing domba terhalau dari kurungan. Artinya apa? Punya kambing domba begitu ya, tapi terhalau dari kurungan. Ya, pergi begitu dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Penafsir mengatakan lembu sapi ini diambil orang, dirampas orang oleh orang-orang Kasdim pada waktu itu. Yang sudah ada diambil, yang belum ada diharapkan tidak ada. Itu yang terjadi. Coba bayangkan, apa enggak bingung yang namanya si Nabi Habakuk ini dalam kondisi seperti ini. Yang sungguh-sungguh diharapkan, oh ya panen bisa berhasil, ternyata tidak ada panen. Oh ya saya punya kambing lembu domba, ya, punya lembu sapi, punya kambing domba, ternyata di rumah diambil orang, dirampas orang, kehilangan dan seterusnya begitu. Sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh Nabi Habakuk pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, tidak mudah menghadapi situasi yang seperti ini. Kegagalan dialami dan seterusnya. Namun jika kita memperhatikan, sesungguhnya bukankah ketika kegagalan itu terjadi, di sana Tuhan mengizinkannya. Bukan hanya sekedar kegagalan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan panen itu, kemurahan Tuhan. Namunkah dapatkah kita mengatakan, ketika panen berhasil, itu ketetapan Tuhan. Kemudian ketika kita mengalami kegagalan, semuanya itu di luar kehendak Tuhan, di luar izin Tuhan. Tentu tidak, bukan. Berhasil ataupun tidak berhasil, panen ataupun tidak panen, ada ataupun tidak ada, bukankah semuanya itu di bawah kuasa Tuhan? Semuanya itu Tuhan yang atur. Melalui semuanya ini, ternyata akhirnya Habakuk memahami dengan benar. Apa yang dia pahami? Dia menyadari bahwa Tuhan sedang menuntun dengan cara yang berbeda. Ya, satu dengan yang lain. Namun di dalamnya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Di sana dia bisa menyadari Tuhan itu yang mengatur, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Dari mana kita perhatikan hal kecil? Mulai dari tidak berbunga. Kemudian apa? Tidak berbuah. Kemudian apa? Tidak menghasilkan makanan. Kemudian apa? Yang sudah ada menjadi tidak ada. Tuhan izinkan yang sudah dia miliki tidak ada. Dirampas oleh orang-orang Kasdim. Dia menyadari itu semua adalah ketetapan Tuhan. Kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam kondisi yang tidak mudah dipahami. Sesuatu yang wajar jika yang namanya Habakuk sedih, meratap, menangis, protes dan seterusnya. Itu sesuatu yang wajar sekalipun dia sebagai seorang nabi yang sungguh mengenal Tuhannya. Tetapi yang namanya manusia ketika mengalami seperti ini, dia meratap, itu pun sesuatu yang wajar. Namun kalau kita perhatikan, dia tidak terus-menerus dalam kesedihannya. Dia tidak terus-menerus dalam tangisannya dan ratapannya. Kehidupan yang dia jalani. Ada senang, ada susah, ada kesulitan yang susah untuk dia pahami secara logika. Tetapi pada akhirnya bagaimana? Dia tahu Tuhan yang memampukan menghadapi segala sesuatu itu. Ya, Tuhan yang memampukan dia menghadapi segala sesuatu itu. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan.
Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu coba kita pikirkan ya. Panen misalnya ya, kita hidup yang di zaman ini ya, kerjaan tidak ada hasil ya. Kemudian kita kehilangan ya. Mudahkah seseorang bisa mengatakan, aku mau bersuka cita di dalam Tuhan. Aku mau memuliakan Tuhan dalam hidupku. Mudahkah kita seperti itu dalam situasi yang tidak enak harus dia alami. Namun dia di sana dikatakan, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ungkapan Allah menyelamatkan aku itu bukan berarti kita ya, orang berdosa diampuni dosanya, diselamatkan, bukan itu maksudnya sih Habakuk. Jelas itu ada di salah satu bagiannya. Tetapi dalam konteks ini, ungkapan Allah menyelamatkan aku itu artinya apa? Menunjukkan bahwa Habakuk mengetahui hidupnya ada dalam kuasa Allah yang memampukan dia bersorak-sorai, memuliakan Allah, bersuka cita di dalam Allah. Tanpa kemampuan dari Tuhan, tanpa kuasa Tuhan yang memampukan dia untuk bisa menerima realita yang sulit, tidak akan bisa dia. Tuhan memampukan dia untuk menghadapi segala sesuatunya. Ungkapan Allah menyelamatkan aku, menunjukkan bahwa Habakuk dapat merasakan kasih, kebaikan Tuhan dalam situasi yang sulit. Bayangkan, sekalipun tidak berbunga, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah dan seterusnya. Namun aku akan memuliakan Tuhan dalam hidupku. Karena Allah yang menyelamatkanku. Karena Allah yang memampukan menjalin semuanya ini. Merasakan sukacita di tengah-tengah situasi yang sangat sulit itu bukan hal yang mudah. Tetapi ternyata Tuhan memberikan itu. Dari sini dia bisa melihat ya, ternyata sukacita itu bukan karena materi yang dia miliki. Karena ternyata materi yang dia miliki, yang dia harapkan untuk dimiliki, dan yang dimiliki ternyata tidak ada, dirampas orang. Sudah enggak ada kan? Harapannya dengan apa yang dia miliki bisa bersukacita. Ternyata enggak. Dia bisa menemukan cara yang lain, bahwa sukacita itu pemberian Allah. Sukacita itu anugerah Allah. Dia tahu bahwa masih ada Tuhan. Dia tahu bahwa saya mempunyai Tuhan yang memampukan saya untuk bisa menikmati sukacita yang Tuhan berikan. Dapat merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Sehingga dia tidak terus-menerus dalam keputusasaan. Dia tidak kecewa karena ladang yang tidak menghasilkan makanan. Tetapi dia bersukacita di dalam Tuhan. Tetap memuliakan nama Tuhan. Kalau coba saya bahasakan dengan kehidupan kita, hidup di zaman ini ya. Bisa saya katakan seperti ini. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan dalam hidup ini. Apapun yang kami alami, saya ini akan tetap setia kepada Tuhan. Saya akan mengiring Tuhan. Saya akan tetap melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kira-kira kalau zaman ini seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah itulah Habakuk. Habakuk bukan hanya melihat sesuatu yang tidak menyenangkan dan membuat dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Tetapi dari ketidakmampuan untuk melihat realita itu ternyata merupakan salah satu proses yang Allah pakai. Membuat dia semakin mengenal Allahnya. Semakin tahu siapakah Allah yang menyelamatkan dia. Semakin tahu siapakah Allah yang memberikan sukacita kepadanya. Dan membuatnya dia bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga kita atau masa depan kita. Semua itu ada dalam ketetapan Tuhan. Dan Tuhan yang memampukan kita untuk memahami semuanya itu. Sehingga kita bisa melangkah. Kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, sukacita itu ada di dalam Tuhan. Kita kejar di luar sana. Memang materi bisa membuat sukacita. Melihat melalui materi, melalui apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita bisa merasakan, oh ya Tuhan itu baik. Itu tidak salah, itu betul. Tapi bukan karena tidak ada materi. Bukan karena kegagalan. Bukan karena sesuatu yang mungkin Tuhan izinkan membuat kita kecewa di sini. Hasil pohon zaitun mengecewakan.
Bukan berarti ketika Tuhan mengizinkan kita kegagalan, mengalami kegagalan, atau kita kecewa. Tuhan tidak baik, Tuhan tetap baik. Tuhan tetap mengasihi. Tuhan bisa memberikan sukacita dengan macam-macam cara. Di sini Habakuk hatinya terhibur. Sekalipun menghadapi realita yang tidak mudah. Siapakah manusia di dalam dunia ini yang tidak ingin kerjaannya lancar? Siapakah manusia di dalam dunia ini yang tidak ingin kerjaannya ada hasil? Siapakah manusia di dalam dunia ini yang tidak ingin selalu sehat? Bapak Ibu, semua itu diharapkan oleh semua orang. Namun apakah yang kita inginkan itu bisa semua terwujud? Yang diharapkan semua terwujud. Namun realita bisa tidak terwujud. Habakuk memiliki pemahaman bahwa sukacita itu adalah di dalam Tuhan. Walaupun itu tidak terwujud, walaupun itu tidak dialami dalam hidupnya. Sungguh keyakinan iman yang luar biasa dimiliki oleh seorang Habakuk yang mengenal siapa Tuhannya, yang menyelamatkan dirinya, siapa Tuhannya, yang menetapkan langkah hidupnya. Siapa Tuhannya yang mengizinkan segala sesuatu ada dalam hidupnya. Bapak Ibu menerima realita dalam hidup ini. Ketika semuanya baik, ketika kita melihat, oh ya saya sudah melakukan yang benar. Kita mengalami perlakuan yang benar. Itu sudah biasa Bapak Ibu, sudah wajar itu seperti itu. Tetapi ketika ini ya umat Israel, mereka umat pilihan, kenyataannya kok seperti itu. Ya, mendapatkan hukuman melalui orang-orang jahat. Ya, atau kita melihat di dunia ini realitas sehari-hari. Kerjaannya mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Mendapatkan uang dengan cara yang tidak benar. Tapi kelihatannya kok makmur ya, kelihatannya kok senang ya. Nah, Bapak Ibu ketika tidak mudah melihat realitas seperti itu. Tapi mari kita renungkan. Tuhan ingin kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan. Apa cara pandang Tuhan dalam kaitannya ini? Si Habakuk bisa melihat bagaimana Tuhan memproses dia. Sehingga dia bisa mengerti, oh ya, aku tetap bisa merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu kita dapat melangkah dengan pasti. Jika kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Bersukacita karena percaya Tuhan yang menyelamatkan. Di dalam Tuhan kita dapat merasakan ketenangan, damai sejahtera. Kita butuh semua itu Bapak Ibu. Tidak bisa kita peroleh di luar sana. Tidak bisa kita peroleh di luar sana. Tetapi di dalam Tuhan kita akan merasakannya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan semuanya itu. Selanjutnya dikatakan ya, Habakuk percaya bahwa Allah itu Tuhanku. Itu kekuatanku, ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, selanjutnya Habakuk menyadari betul, oleh karena Tuhan, saya kuat. Oleh karena Tuhan yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Bisa berjalan, melangkah, menjalani kehidupan yang harus dia alami. Dengan jelas Habakuk percaya bahwa Allah memberikan kekuatan, menjadikannya kuat. Digambarkan oleh Allah membuatnya seperti kaki rusa, yang membiarkan berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kekuatan seperti yang diberikan, diumpamakan, digambarkan kaki rusa yang berjalan di tempat yang tinggi. Berjalan di bukit itu resikonya sangat berbahaya. Namun dengan kaki yang kuat berani berjalan di medan yang berisiko sangat besar. Kita tahu di bukit yang tinggi jatuh apa yang akan terjadi? Bukankah akan berakibat fatal? Tetapi di situ Habakuk sungguh-sungguh menyadari, sungguh-sungguh percaya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadaku. Menghadapi realita itu.
berani berjalan bukan karena dia, tetapi karena Allah tadi yang sudah menyelamatkan dia, membuat dia bersuka cita. Dan dia tahu Tuhan kasih kekuatan untuk berjalan selanjutnya. Tanpa kekuatan dari Tuhan, tidak seorang pun bisa menjalani hidup dengan benar. Karena hidup dengan benar itu di dalam Tuhan. Dapat merasakan kebaikan Tuhan ketika mengalami kegagalan. Masih bisa melihat hal yang baik di tengah-tengah situasi yang tidak baik. Merasakan kekuatan dari Tuhan ketika lemah. Merasakan kasih Tuhan ketika mengalami kesusahan. Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesusahan itu biasanya sulit. Enggak langsung, Tuhan baik. Enggak. Ketika kita mengalami kesusahan dengan berjalannya waktu, kita akan merasakan, oh ya, aku masih kuat. Aku bisa hadapi. Itu karena Tuhan. Bapak Ibu, Tuhanlah sumber sukacita kita. Tuhanlah sumber kebaikan dalam hidup kita. Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat pilihan Allah, kita mau bertekad untuk melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita tahu, oh ya, aku punya Tuhan yang sumber kekuatanku. Aku punya Tuhan yang selalu baik dalam hidupku. Masih kurangkah itu menjadi bekal memperlengkapi kita untuk menjalani hidup ini? Bapak Ibu, kita bisa melangkah dengan pasti karena kita tahu, oh ya, ada Tuhan di sana. Oh ya, ada Tuhan bersamaku. Oh ya, ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam kita menjalani kehidupan ini, kita dapat merasakan kebaikan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, sehingga kita mampu berjalan dalam menjalani hidup ini dengan benar. Baik itu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, maupun dalam pelayanan kita, dalam realita yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Mari Bapak Ibu sekalian, kita jalani hidup ini dengan sungguh menyadari bahwa kita memiliki Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita memiliki Tuhan yang menyelamatkan kita, yang memberikan sukacita buat kita semuanya, yang membuat kita bisa mengerti maksud Tuhan di balik semua yang Tuhan izinkan terjadi. Bapak Ibu, tidak mudah menjalani hidup ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, bersyukurlah kita memiliki Tuhan yang pasti membawa kita untuk berjalan menurut yang Dia mau. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita bisa melangkah dengan pasti. Percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah oleh karena apapun. Kita kerjaan lancar, Tuhan baik. Kerjaan ada pergumulan persoalan, Tuhan juga baik. Kebaikannya sungguh nyata. Kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk menjalani hidup ini tidak pernah berubah. Tuhan memberikan kekuatan yang cukup untuk menjalani hidup ini. Tuhan menyertai kita tidak pernah berhenti. Karena tanpa penyertaan Tuhan, siapakah kita yang bisa menjalani hidup ini? Untuk berjalan bersama dengan Dia. Setiap saat kita membutuhkan Dia. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang bisa menghiburkan kita, Allah yang bisa memberikan sukacita. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang-orang percaya, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup ini, percayalah, Tuhan membentuk kita dengan macam-macam cara, supaya akhirnya kita bisa mengerti apa yang Dia mau, dan kita kedapatan memuliakan Dia. Kalau kita memperhatikan sekian banyak tokoh-tokoh Alkitab, hidupnya pun tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Namun kalau kita melihat di sana, mereka setia kepada Allahnya. Mari kita sebagai umat percaya, jalan hidup ini dengan satu keyakinan. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Ada Tuhan yang memberikan sukacita buat kita, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik, sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita jalani di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani hidup ini seperti yang dikehendakinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur
memiliki Tuhan Yesus, memiliki Allah yang hidup, Allah yang kami tahu, Allah yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun Allah juga yang memampukan kami menghadapi realita hidup ini, di mana Tuhan memberikan sukacita, di mana Tuhan memberikan kekuatan yang kami perlukan. Tuhan, tolonglah kami, berilah hikmat yang kami perlukan untuk dapat merasakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak pasti dalam dunia ini. Namun kami merasakan bagaimana Tuhan selalu menopang kami. Tuhan selalu membentuk kami seperti yang Engkau mau, sehingga kami kedapatan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk teladan hidup dari seorang Habakuk yang memuliakan Tuhan dalam hidupnya, dapat merasakan kebaikan Tuhan, dapat merasakan kekuatan dari Tuhan, dapat merasakan penghiburan dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami menjalani hidup ini dengan tetap bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, karena hidup kami adalah milik-Mu, dan kami tahu di dalam Engkau kami punya pengharapan, di dalam Engkau kami mendapatkan kekuatan, di dalam Engkau pula kami mendapatkan pimpinan, tuntunan yang benar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Terima kasih, saya serahkan pada liturgus. Kita akan menikmati persembahan pujian Komisi Anak, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam luka, jalan dalam luka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam luka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Tidak hanya Komisi Anak Sekolah Minggu saja yang akan berkomitmen untuk berjalan bersama Yesus, demikian setiap kita juga yakin untuk melangkah pasti, karena sepanjang jalan kita dibimbing dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus selalu serta sepanjang jalan menuju surga terang. PPR 19, sepanjang jalan.
doa syafaat, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk tuntunan-Mu hingga saat ini kami dapat mengembalikan sedikit berkat yang telah kami terima. Kiranya Engkau menilik hati setiap kami, menyempurnakan persembahan kami. Kiranya Engkau memberi hikmat bagi para pengurus untuk dapat mengelola dengan bijaksana, sehingga persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami yang mulai bersekolah tatap muka terbatas. Kiranya anak-anak dapat tetap menjaga diri, sehingga waktu yang terbatas untuk sekolah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan juga memberkati setiap guru dan karyawan agar senantiasa diberi kesehatan serta semangat dalam melayani. Kami berdoa untuk rencana ibadah onsite di tempat ini pada tanggal 5 September yang akan datang. Tuhan memberkati setiap persiapan yang diperlukan, serta kesiapan hati jemaat yang akan beribadah onsite untuk bersama-sama datang bersekutu. Tuhan menilik hati setiap jemaat dalam persiapan menerima perjamuan kudus, sehingga boleh sungguh-sungguh bersyukur menerima dan menjadi pengingat akan kasih Tuhan yang nyata. Kami mengingat bagi usaha pemerintah melawan pandemi ini, salah satunya melalui vaksin. Tuhan memberkati setiap masyarakat agar menyadari pentingnya vaksin. Tuhan memberkati juga bagi para tenaga kesehatan dan vaksinator agar dapat melayani dengan takut akan Tuhan. Kami juga mengingat bagi setiap pasien COVID, baik yang di rumah sakit maupun mereka yang isolasi mandiri. Tuhan, Kau sumber pertolongan dan kekuatan, kiranya setiap mereka dapat berserah penuh dalam menanti kesembuhan. Bagi para tenaga kesehatan dan pihak yang terlibat, kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan dan penghiburan dalam menjalankan tugas, sehingga pelayanan apapun yang mereka lakukan dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat di tempat ini, hamba Tuhan dan para pengurus. Tuhan memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan kehidupan, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dalam pergumulan maupun dalam menanti jawaban dari Tuhan, biarlah setiap kami semakin hari semakin melangkah pasti, sebab Tuhan adalah penolong kami, sumber kekuatan kami. Kami percaya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami dalam menjalani hari-hari dalam rencana Tuhan, sehingga setiap kami dapat menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mengembalikan hormat dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini apapun realita yang Tuhan izinkan terjadi. Ingatlah, ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang kita perlukan, ada Tuhan yang menyelamatkan kita, ada Tuhan yang memampukan kita menjalani hidup ini, karena Allah selalu bersama dengan kita dan menolong kita semuanya. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, keselamatan dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita menjalani hidup mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.